Mela, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi dengan Bapak di sini ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu materi tema 2 subtema 1 tentang hidup bersih dan sehat. Sebelum lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, semoga anak-anak tetap baik-baik saja dan sehat. Selanjutnya, sebelum Bapak lanjutkan untuk pembelajaran, masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita miliki? Ya, masih. Apa saja? Ya, yang pertama adalah mendengarkan dengan baik. Selanjutnya apa? Ya, aktif di dalam kegiatan. Selanjutnya, ya, ketika memberikan pendapat harus angkat tangan. Selanjutnya lagi, yang terakhir apa? Ya, konsentrasi. Terima kasih anak-anak. Ya, sekarang kita akan belajar tentang tema hidup bersih dan sehat menggunakan Big Book. Sebelum Bapak lanjut, Bapak uli dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Ya, sini di tangan Bapak sudah ada Big Book. Tolong perhatikan dengan baik. Dan apapun yang Bapak katakan dan yang Bapak tanyakan, anak-anak harus siap menjawab dengan baik. Paham anak-anak? Ya, baiklah Bapak langsung saja. Big Book hidup bersih dan sehat. Tentu anak sudah tahu apa itu hidup bersih dan sehat. Ya, hidup bersih dan sehat itu adalah selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, ketika lingkungan kita sudah bersih, tentu udara di sekitar kita yang kita hidup adalah kita akan merasa sehat. Ya, Bapak langsung saja lanjutkan dengan halaman selanjutnya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah Bapak perlihatkan di depan. Bagaimana dengan gambar berikut ini? Apakah gambar yang baik? Apa anak? Ya, tentu tidak. Apa saja? Ya, lingkungan berserakan. Terus apa lagi? Ya, buku pelajaran berserakan. Terus apa lagi? Ya, sampah berserakan di mana-mana. Apa lagi? Ya, mainan, layangan juga berserakan di mana-mana. Nah, apakah ini menurut anak-anak adalah lingkungan yang baik? Ya, tentu saja tidak. Karena di sini ada banyak sekali barang-barang yang berserakan, termasuk sampah yang ada di mana-mana. Selanjutnya, nah, di sini Bapak akan ceritakan tadi adalah lingkungan yang tidak bersih atau yang banyak sampah yang berserakan. Sekarang Bapak akan ceritakan lingkungan yang sebaliknya. Bapak akan bacakan. Ya, kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Ya, rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Ya anak-anak ya. Sebenarnya rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan seperti gambar yang tadi ya. Terus debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Nah, tentu keadaan rumah Dayu sangat berbanding terbalik dengan keadaan rumah pada gambar tadi. Nah, di sini coba lihat anak bisa perhatikan ada ayah, ada ibu Dayu, sedang ada Dayu dan adiknya sedang membersihkan rumah.
Apakah anak-anak ingin suasana rumah seperti Dayu? Ya, tentu harus anak-anak. Kalau ingin suasana rumah seperti Dayu, anak-anak harus merajin membersihkan rumah. Termasuk halaman sekolah, halaman rumah anak-anak. Tentu juga di sekolah, anak-anak juga harus membersihkan halaman sekolah serta ruang belajar yang ada di sekolah. Selanjutnya, coba perhatikan lagi pada gambar. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-temannya? Gambar pertama apa? Ya, bagus. Dayu sedang membersihkan rumah bersama ayah, ibu, dan adiknya. Selanjutnya gambar yang kedua. Ya, Dayu sedang membersihkan ruangan kelas bersama teman-temannya. Di sana ada yang menyapu, ada yang membersihkan jendela, serta ada yang membersihkan papan tulis. Yang ketiga, ya, Dayu sedang membersihkan tempat bermain. Tempat bermain bersama teman-temannya yang sepermainan. Selanjutnya juga di sana apa? Ya, Dayu juga sedang membersihkan sampah yang ada di lingkungan umum. Seperti itu bersama banyak orang. Ya, coba lagi anak-anak perhatikan. Apakah kegiatan Dayu ini merupakan kegiatan yang menarik? Ya, tentu saja menarik. Tentu juga ini juga merupakan kegiatan yang sangat positif. Ini seharusnya dijadikan contoh anak-anak di dalam membersihkan lingkungan. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada cerita lagi. Ini tentu tentang lingkungan belajar kita yang ada di kelas. Kita perhatikan. Kita baca dulu bersama-sama anak-anak ya. Ya, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarana nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Ya, tentu kita di dalam kelas harus menjaga kebersihan kelas. Karena kelas yang tidak bersih akan menimbulkan sarang penyakit. Selanjutnya kita perhatikan gambar. Nah, gambar yang di atas. Kelas yang bagaimana anak-anak? Ya, kelas yang berantakan. Banyak sampah. Tentu itu akan menimbulkan polusi. Di antaranya polusi udara. Tentu ada bau yang tercium. Selanjutnya apa lagi? Ya, banyak nyamuk nanti. Ketika anak digigit, tentu akan anak-anak pertama bisa terkena demam berdarah. Terus yang di bawahnya gambar apa? Ya, ini adalah gambar banyak anak-anak yang membersihkan ruangan kelas. Tentu ini kita harus jadikan contoh agar kelas kita terasa bersih, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, ya, kita lihat, ya ternyata sudah habis anak-anak. Ya, itu adalah suatu kegiatan yang perlu kita laksanakan. Di antaranya adalah membersihkan kelas dan lain sebagainya. Ya, di sini, ternyata masih ada anak-anak. Ya, ini. Bapak hampir lupa. Ternyata ada, makanya tadi Bapak
Ada alat-alat kebersihan di sini. Nah, di sini kita akan coba melihat ada lomba kebersihan antar kelas. Nah, tentu kemarin pada waktu tanggal 17 Agustus kita pernah melaksanakan lomba kebersihan kelas. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, menurut kita harus segera bersiap diri. Soalnya banyak lagi ada kegiatan. Tentu kita harus segera bergotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Tentu itu alat-alat anak-anak untuk membersihkan kelas. Mari kita segera siapkan alat tersebut. Nah, ini ada kemoceng, ada kain pel, ada vas bunga. Tadi sudah dijelaskan. Ada sapu, ada kain pel, ada kemoceng, ada vas bunga. Kita lihat kegunaannya. Pertama, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Itu adalah fungsinya dari apa? Ya, kain pel. Selanjutnya, tempat bunga itu fungsinya alat apa? Ya, vas bunga. Selanjutnya, pembersih debu apa? Ya, kemoceng. Ya, terima kasih anak-anak. Itu merupakan suatu fungsi alat-alat kebersihan yang ada di kelas. Mungkin di kelas ini sudah semuanya ada ya anak-anak ya. Selanjutnya. Nah, sekarang tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Ya, tentu anak-anak harus tahu ya. Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dialog. Ya anak-anak ya, menunjukkan bagaimana kelas yang bersih. Benar Bu, kelas yang bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihannya anak-anak ya. Ya. Baiklah. Ini adalah bagian terakhir dari Big Book ini. Nah, tentu sekarang tugas anak-anak adalah apa? Ya, menceritakan kembali di dalam tulisan. Di dalam buku latihan yang sudah Bapak kasih di sana nanti apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dan apa saja yang anak-anak sudah pahami dalam pembelajaran Big Book hari ini. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mulai tentang materi membaca dongeng. Nah, di sini adalah dongeng fabel, yaitu menceritakan suatu binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Nah, sebelum lanjut, Bapak kita awali dulu dengan panganjalimat Om Swastiastu. Ya, baiklah. Anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, apakah anak-anak masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita miliki? Ya, terima kasih. Apa saja? Ya, mendengarkan dengan baik. Terus yang kedua? Ya, menjawab. Sebelum menjawab kita harus angkat tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga apa? Ya, bagus. Konsentrasi. Baiklah. Selanjutnya Bapak langsung saja akan membacakan sebuah dongeng. Nah, di sini Bapak membawa dongeng yang berjudul Kokok si Kuku. Ya, baiklah kita perhatikan buku yang sudah Bapak bawa tersebut. Nah, Bapak akan mulai dari. Nah, di sini ada gambar si Koko. Nah, Koko itu adalah seekor ayam jantan. Baiklah, kita akan mulai ceritanya. Nah, diceritakan di pinggir hutan. Nah, Koko si ayamnya kan asik mencari makan. Selanjutnya, dia berbicara, teman-teman, aku dapat cacing yang gemuk. Koko berkokok gembira. Kukuruyuk, kukuruyuk. Nah, itulah cara Koko ketika mendapatkan
cacing yang sangat gemuk. Nah, selagi pertanyaan. Anak-anak, kokoku mendapat apa, anak-anak? Ya, bagus. Yaitu mendapatkan cacing yang gemuk. Nah, sini. Aduh, Koko, berisik sekali. Kiki, kelinci merasa terganggu. Nah, Kiki ini adalah seekor kelinci. Dia sangat merasa terganggu. Nah, kalau sedang bergembira, Koko suka sekali berkokok. Nah, tentu ketika Koko mendapatkan sesuatu, dia pasti akan selalu bergembira. Dan tentu dia langsung berkokok. Nah, selanjutnya. Nah, lihat. Si Betty. Nah, si Betty juga mendapat cacing juga. Kukuru, ya Koko, cacingnya jadi pergi. Betty si ayam betina jadi kesal. Nah, kenapa Betty dia kesal? Karena Koko berkukuruyuk, cacingnya Betty langsung kabur. Nah, Betty mengajak Kiki pergi ke ladang jagung. Diam-diam Koko mengikuti mereka dari belakang. Nah, ketika si Betty mengajak Kiki, si Koko diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Ya, selanjutnya di jalan Koko menemukan biji-biji jagung yang tercecer. Koko pun berkokok gembira. Kukuruyuk. Nah, tentu Koko ini berisik sekali. Lihat, penjaga ladang jadi kesini. Bella si bebek mengajak Kiki dan Betty pergi. Akhirnya mereka bertiga pergi. Ya, sayangnya Koko berusaha menghibur teman-temannya yang terlihat kesal. Lihat teman-teman, lucu bukan? Kalian mau kemana? Nah, jawab si Koko. Kukuruyuk, sambil si Koko mengejar teman-teman yang Betty dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, Koko merasa kebingungan. Nah, mengapa mereka semua pergi? Apakah aku mau mereka ya? Nah, begitu si Koko berpikir. Koko masih sedih ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, Koko pun mencari makan sendiri. Lihat, ada cacing gemuk. Kukuruyuk, nyaring suara Koko memanggil teman-temannya. Sapi sekali kalau tidak ada teman-teman. Nah, Koko merasa sepi karena tidak ada teman-temannya. Ya, selanjutnya Koko menemui teman-temannya. Teman-teman, main yuk. Bella pun menjawab. Kami sangat terganggu dengan suaramu, Koko. Maaf ya teman-teman. Nah, itu ingat. Jangan berisik, berkokok terus, berisik tahu. Kiki menambahkan. Aku hanya ingin berbagi senang dan gembira dengan kalian semua. Nah, Koko hanya ingin berbagi kesenangan, tetapi kesenangan itu mengganggu mereka. Ya. Sejak saat itu Koko tidak berkokok sembarangan lagi. Nah, ketika dia mendapatkan cacing, dia lupa kalau dia hampir saja berkokok dan hampir mengganggu temannya. Ia tidak ingin lagi merasa teman-temannya terganggu. Nah, Koko melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam semak-semak. Karena asik bermain, mereka terlihat pada binatang mendekati mereka. Waduh, akhirnya mereka ketika asik bermain, ada binatang yang sedang ingin menyerang mereka. Selanjutnya ternyata ada seekor ular besar dan siap memangsa. Nah, ketika mereka bertiga bermain, ada ular besar. Kukuruyuk, awas ada ular. Koko menemukan teman-temannya. Ketika ular besar itu ingin menyerang, Koko langsung berkukuruyuk dengan keras. Nah, Koko teman-teman mengusir ular itu. Mereka berhasil. Ular itu pun ketakutan karena dia ada dilemparkan batu, diusir pokoknya. Ular pun itu segera pergi. Nah, selanjutnya Betty, Bella dan berterima kasih kepada Koko karena Koko tahu kapan waktu yang tepat untuk berkokok. Nah, tentu ada pesan dari ceritanya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, siapa saja temannya si Koko? Ya, ada siapa? Betty, ya bagus. Terus siapa lagi? Kiki, ya. Terus siapa lagi? Lagi satu? Ya, Bella. Ya, bagus anak-anak. Selanjutnya, apa pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut?
Nah, adik-adik, nah di sini ya, dan anak, kalau kalian pernah nggak anak-anak merasa gembira? Ya, tentu pernah. Nah, gembira adalah keadaan perasaan bahagia atau senang. Nah, saat merasa gembira, kita tidak boleh bertingkah laku yang berlebihan. Ya, misalnya tertawa atau berteriak-teriak berlebihan. Sikap yang berlebihan tersebut bisa mengganggu orang-orang di sekitar kita. Nah, cukup cerita si Kuku hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan ceritakan cerita yang lebih menarik lagi. Nah, tentu apa saja yang pesan yang ingin disampaikan lagi sekali? Ya, bagus. Ketika bergembira jangan ada berekspresi berlebihan, termasuk berteriak-teriak. Terus yang kedua apa lagi? Ya, kalau kalian gembira jangan sampai mengganggu teman. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, slide selanjutnya, sebelum Bapak akhiri, apakah anak-anak ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, Bapak akhiri dengan Rama Santi. Terima kasih anak-anak. Om Santi Santi.